Jadi terima kasih untuk Windiani yang sudah menjelaskan tadi materinya sangat bermanfaat ya mengenai banyak industri 0.0, bagaimana karir di dunia IT. Jadi untuk sesi kali ini saya akan berbagi pengalaman dan perjalanan bisa melanjutkan kuliah ke Amerika. Jadi nama saya adalah Lamhot Siagian. Teman-teman sekalian bisa menghubungi saya dari lewat Instagram atau dari WhatsApp. Saya cantumkan nomor WhatsApp saya di sini. Jadi profil singkat saya berasal dari Bali G. Jadi SMA-nya dari SMA Bintang Timur 1 Bali G. Terus saya melanjutkan D3 di Institut Teknologi Dell 2012 sampai 2015. Kemudian di tahun 2016 saya lanjutkan di Bina Nusantara University, jurusannya Information System, dan S2-nya ngambil Computer Science di Maris International University. Setelah lulus, saya berkarir sebagai software engineer 2015. Kemudian lanjutkan karir saya sebagai software engineer in test di Funding Society di Singapura 2016. Terus kemudian saya bekerja sebagai senior software engineer in test di Bukalapak. Jadi sama juga dengan Windy sama Ayu juga kerja di Bukalapak 2016 sampai 2019. Dan yang terakhir saya kan sekarang lagi bekerja sebagai test engineer di Manpower Group di California, tapi kliennya namanya Dexcom. Jadi saya masih bekerja sebagai test engineer dari bulan Juli kemarin sampai dengan sekarang. Cita-cita saya dari dulu itu pinginnya jadi dokter atau jadi guru, tapi cuma karena saya coba-coba ke Dell dan kebetulan masuk, jadi akhirnya bisa melanjutkan kuliah di bidang IT. Tapi sebenarnya tujuan awalnya itu saya tidak kepikiran akan berkarir di dunia IT. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin harus masih kepikiran, apalagi yang SMA harus kepingin menjadi dokter atau guru, mungkin bisa mencoba berkarir di IT, karena kan kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Apakah memang passion kita di IT atau tidak gitu. Bagaimana proses melamar kerja di Amerika. Jadi saat ini kan saya kan bekerja sebagai software test engineer di Amerika. Sebelumnya saya juga bekerja sebagai software test engineer di Indonesia. Jadi proses melamar kerjanya itu sama aja seperti yang di Indonesia, cuma mungkin agak sedikit lebih sulit karena standar untuk apply kerja di sini lebih susah dibanding di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita udah punya pengalaman karir IT di sini, mungkin akan lebih cepat untuk mendapatkannya. Untuk peluang karir kerja di IT di US sendiri sangat besar, karena kan kita tahu bahwa di US sendiri banyak sekali startup yang besar, misalnya kayak Google, Amazon. Hampir semua startup yang begitu besar di dunia ini pusatnya itu ada di US. Jadi perjalanan awal saya itu dari Bali G, terus sekarang tinggal di California. Sebenarnya proses apply ke Amerika itu bagaimana sih? Jadi awal-awalnya itu aku tuh apply-nya dari Desember 2018. Terus ada registrasi kedua di awal Januari. Nah, setelah itu kita selesai registrasi online, dari pihak universitasnya membuat online technical test. Jadi ada semacam programming test. Mungkin Windy juga tadi udah jelaskan bagaimana sebenarnya programming test itu. Setelah itu lulus, ada seleksi administrasi. Jadi administrasi ini misalnya kita mengirimkan transkrip nilai, ada kita mengirimkan CV, resume, ada juga kita mengirimkan TOEFL atau IELTS, motivation letter, baru pengalaman kerja dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengirimkan administrasi pertama ini, kita bakal ada interview technical test. Jadi secara langsung ada dari pihak universitasnya akan menginterview kita mengenai kemampuan teknikal kita. Setelah itu bakal ada academic review, administrasi seleksi yang kedua, interview bahasa Inggris, dan hingga akhirnya setelah kita lulus nih sampai interview bahasa Inggris, kita akan mengirimkan
ijazah asli kita ke US melalui pos. Nah, setelah kita mengirimkan transkrip nilai kita yang asli dari universitasnya, pihak universitasnya bakal mengirimkan acceptance letter. Nah, acceptance letter ini bakal kita gunakan untuk proses apply F1 visa ke US Embassy nantinya. Jadi dari aku mungkin bakal share nih gimana sebenarnya untuk mencapai tujuan kesini atau tujuan yang lain gitu. Jadi aku pribadi biasanya selalu buat planning berupa buat list dan tanggal. Setelah itu biasanya kita eksekusi. Setelah kita eksekusi, kita evaluasi. Jadi evaluasinya apakah kita berhasil atau tidak. Kalau misalnya kita berhasil, ya kita bisa kasih reward sama kita. Ya, kalau misalnya kita belum berhasil, coba kita reflect di mana sebenarnya kekurangan kita gitu. Jadi ini sih sebenarnya basic strategi yang aku gunakan buat planning, tanggalnya, kita eksekusi, sama evaluasi. Jadi aku ingat betul waktu sebelum mengapply ke US, aku selalu buat sticky note di kamar tanggal-tanggalnya. Misalnya harus les tanggal segini, harus ngambil tes IELTS tanggal segini. Jadi nggak ada yang miss tanggalnya, karena kan ada banyak sekali keperluan yang harus kita persiapkan. Terus aku juga bakal menjelaskan sebenarnya gimana sih sebenarnya sistem perkuliahan di US ini. Kalau di US sendiri sih perkuliahannya hampir sama dengan di Indonesia. Cuma yang membedakannya standarnya mungkin agak lebih tinggi karena lulus minimalnya itu 80%. Jadi biar kita lulus satu mata kuliah itu biasanya harus minimal dapat B, terus pembahasan teorinya lebih mendalam, praktikumnya lebih ke arah yang dibutuhkan industri. Yang terakhir itu mungkin kita itu bebas bertanya karena di sini dosen-dosennya itu sangat welcome ya. Jadi apapun pertanyaan kita pasti sangat diapresiasi mereka. Setelah perjalanan panjang ya akhirnya bisa melanjut ke sini. Jadi kebetulan di universitas ini aku dari Indonesia. Terus masukan yang lain. Jadi di sini aku akan bahas mengenai tips dan masukan. Bukan hanya ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari mungkin masukan ini akan berarti untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang sedang mempersiapkan untuk masuk kerja, yang sedang mempersiapkan untuk kuliah, ataupun ada tujuan kita yang mau kita capai, mungkin masukan ini akan berarti. Yang pertama itu yang prinsip dari saya sendiri itu misalnya persisten dan hard work. Jadi kalau mengingat waktu kuliah sebenarnya aku bukan orang yang cukup pintar, tapi aku orangnya yang tekun dan kerja keras. Jadi misalnya ada ujian, ada materi yang kurang kupahami, mungkin orang bisa hanya belajar 1-2 kali. Nah, kalau aku mungkin harus 3 kali atau 4 kali. Nah, itu bisa sama dengan orang yang pintar gitu. Jadi yang selama ini aku cukup andalkan yaitu ketekunan dan kerja keras, dan itu bekerja waktu itu kuliah maupun di dunia kerja. Terus yang kedua itu aku itu biasanya orangnya selalu mau mengambil risiko, sama halnya seperti mau melanjutkan kuliah ke sini. Sebenarnya aku udah posisi senior di Bukalapak sebelumnya, udah kerjanya udah bagus, udah ada S1, terus aku mengambil resiko untuk lanjut S2 ke sini, yang dimana aku akan stres. Yang kedua itu mengambil program master di sini itu agak berisiko karena waktu kita awal masuk ke sini itu dites lagi, kalau kita gagal bakal dideportasi dan pulang ke Indonesia. Cuma karena ada prinsipku harus berani mengambil resiko, ya semua bisa. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, ya kita beranikan aja apa yang telah kita impikan. Kita harus berani untuk mengejarnya tanpa harus memikirkan apa konsekuensinya, tapi lebih ke arah tujuannya apa,
dan hasil akhirnya apa gitu. Terus prinsip yang kugunakan itu sebenarnya apa ya, bangun prinsip tidak harus sempurna ini telah memberikan banyak hal yang bisa kita capai. Jadi seperti yang sebelumnya, sebenarnya aku bukan mau pamer, tapi aku selain berkarir di dunia IT, aku juga ada keinginan untuk menulis. Nah, buku yang ku tulis ini sebenarnya nggak perfect, tapi yang penting selesai gitu. Jadi kalau kita ada menargetkan sesuatu, jangan mikirnya harus sempurna, tapi pikirkanlah bagaimana supaya itu terrealisasi dulu. Nanti setelah terrealisasi, kita bakal terdorong untuk melakukan pencapaian yang lain. Itu sih yang menurutku berguna. Jadi get it done better than perfect. Terus prinsip yang berikutnya itu kita jangan takut mencoba, jadi harus percaya diri juga. Sama sih seperti yang tadi, even though kita bukan orang yang pintar, bukan orang yang cukup benar-benar jago, atau bukan dari keluarga yang betul-betul kaya, tapi satu prinsip yang perlu kita tetapkan itu ya harus percaya diri. Kita jangan melihat orang lain, dia pintar atau dia hebat atau segala macam. Ya kita lakukan apa yang maksimal dari diri kita aja gitu, dan harus percaya diri gitu. Terus mungkin dari teman-teman sekalian juga berpikir kalau semuanya berjalan dengan mulus gitu ke sini, tetapi tidak seperti itu. Jadi waktu aku apply visa ke sini itu pertama ditolak. Jadi aku udah pingin menyerah sebenarnya hari itu, karena kan aku mikirnya persiapkan dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, tiba-tiba visanya ditolak dan nggak bisa masuk ke US kalau nggak ada visa. Nah, prinsip yang aku buat itu sebenarnya ya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Jadi aku evaluasi lagi kira-kira salahnya di mana, kenapa aku bisa gagal. Nah, aku pelajari lagi gimana proses interview, gimana apakah dokumen yang kurang. Ya coba lagi, akhirnya bisa berhasil gitu. Jadi kalau misalnya aku waktu itu udah menyerah, mungkin aku nggak akan bisa kesini dan kerja di sini juga. Ya sama sih, banyak sih cerita kegagalan. Intinya ya jangan pernah putus asa dan menyerah, itu aja sih. Ya, hal kegagalan yang paling kerasa yang kurasakan itu misalnya waktu nyari kerja lah di sini. Jadi waktu nyari kerja di sini, apalagi waktu pandemi kemarin, aku itu hampir 2 bulan nyari kerja, mengapply 2000 lowongan di US. Interview banyak sekali di pipeline, tapi banyak yang gagal, nggak direspon. Cuma ya setiap hari aku perbaharui CV, perbaharui cara berbicara bahasa Inggris, belajar online, ngambil tutorial dan sertifikasi online yang gratis. Ya akhirnya semua hasil dari kerja keras. Terus kita selalu berpikir positif bahwa kita pasti bisa dapat kerja. Jadinya ya sekarang saya bisa kerja udah hampir 4 bulan di sini. Terus aku juga punya saran kapan kita harus sabar dan tidak sabar. Ya mungkin kesabaran itu penting, tapi tidak sabar juga penting. Kenapa tidak sabar ini penting atau impatient? Jadi biasanya kalau kita kerja, kalau kita harus diperintah-perintah kan pasti atasan kita juga bakal berpikir negatif. Jadi perlu kita tetapkan tidak sabar. Jadi kita harus nanya apa kerjaan yang bisa kita lakukan atau melihat kira-kira apa yang bisa diperbaiki gitu. Terus sama juga di dunia kuliah. Jadi kita nggak harus nunggu-nunggu dosen dulu ini dipelajari atau segala macam. Ya kita harus tidak sabar gitu untuk mempelajari hal-hal baru, untuk menanyakan kepada orang-orang yang lebih tahu gitu. Jadi
tidak sabar ini juga berdampak positif dalam kehidupan kita. Sebagai hasil akhirnya pekerjaan atau tujuan kita bisa lebih cepat tercapai. Dan yang terakhir mungkin sebagai pesan-pesan dari aku ya mungkin kalau kita punya tujuan ya kita harus berjuang untuk mencapainya atau harus bekerja keras untuk mencapainya. Kalau enggak, ya mungkin kita akan menyesal suatu saat nanti karena kita nggak bisa mencapai apa yang menjadi impian kita. Itu aja sih yang mungkin bisa aku sharing hari ini. Semoga bisa memberikan motivasi atau manfaat untuk adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian yang sekarang lagi mencari kerja atau ada tujuan mau kuliah ke universitas tertentu atau apapun itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lamhot. Kak Lamhot, sorry. Bang Lamhot. Makasih Bang Lamhot. Ya, Materi yang disampaikan luar biasa. Supaya teman-teman semua di sini nggak takut bermimpi, jangan menyerah. Ya, kita juga bisa ke US kok, kayak Bang Lamhot gitu ya. Oke, terus sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Nah, di Q&A kali ini, biar kita lebih dekat nih sama teman-teman semua di sini, teman-teman boleh bertanya langsung. Jadi nggak usah dari chat lagi bertanyanya, bisa langsung ngomong langsung, nggak apa-apa. Ya, ada kalau teman-teman mau bertanya, boleh di unmute audionya. bisa bebas tanya bagaimana Ya. pekerjaan di sini. Oke, sebelum ada yang nanya nih, aku nanya dulu deh sama Bang Lamhot. Tadi kan Kak Wendy udah cerita nih, gaji anak IT di Indonesia sekian gitu. Aku penasaran dengan gaji di US seberapa sih, Bang? Bisa kasih kisarannya nggak sih? Karena gini, bukannya untuk apa, tapi kadang itu memotivasi juga gitu. Memotivasi kita secara nggak langsung untuk, oh iya, aku mau nih ke US gitu. Kisarannya Ya, aja. jadi aku juga bukan merepresentasikan diriku sendiri ya, cuma ngasih range-nya aja dan bukan cuma mau pamer aja. Eh, Kalau IT di US sendiri kan merupakan suatu pekerjaan yang hot ya, dalam tanda kutip, termasuk dengan gaji yang begitu besar. Kalau range-nya sih sebagai software engineer atau sebagai software test engineer atau related ke IT itu biasanya range-nya 50 sampai 65 per hour. Jadi Sorry, berapa Bang? 50 50. dolar sampai 60 dolar per hour. Jadi $50. kalau per tahunnya itu ya mungkin range-nya antara 100.000 USD sampai dengan 240.000 USD. Waduh, di rupiah kan nih berapa nih nolnya ya? Coba aku Ya, hitung. Ada berapa nih? Ya, kalau tadi $50 satu jam sekitar 745.000 ya. 745.000 satu jam. ya, ya, Dikalikan aja dengan kali berapa? 8. Satu satu itu satu hari tuh 8 jam kerja kan Bang ya? iya. Kali 8 berapa tuh? 6 juta guys. 6 juta kali kan berapa? 30 hari gitu ya, sekitar segitulah. Ya. Tapi Jadi sebenarnya ya, emang walaupun itu besar, di sini kan biaya hidup juga besar. Jadi kalau aku ya. sendiri kan misalnya kalikan biaya hidup di Indonesia sama di sini itu 10 kali lebih mahal di sini. Baik itu dari rental, baik itu dari makanan, transportasi semua, itu 10 kali lipat dari Indonesia, khususnya di Jakarta. Oke, berarti emang biaya hidup juga besar gitu Iya, ya, Bang. biaya hidup lebih besar. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya boleh? Mau di chat boleh, mau langsung ngobrol juga boleh, biar lebih dekat gitu. Di unmute aja. Oke, saya mau bertanya, Miss Ayu.
Mustahil. Jangan dipanggil. Oke, siapa nih? Sebentar saya lihat dulu ya. Iya, Oh, Bang John ya, John Sirait ya. iya, iya, Oke, Miss. silakan, silakan Bang. Oke, perkenalkan John Sirait. Ya, selamat. Saya sekarang lagi studi S2 di UI. Mhm. Nih, saya sekalian berbagi pengalaman dengan mana tahu ada adik-adik di sini dan juga yang lagi mencari-mencari apalah pendidikan yang lebih ini gitu. Jadi saya mau bertanya tentang prepare pendidikan di Indonesia dengan di Amerika gitu. Yang membedakan di Indonesia misalnya kita bicara di S1-nya ataupun S2-nya. Misalnya di Indonesia itu prefer pendidikannya yang harus di prepare untuk mengambil pendidikan di S2. Misalnya kita mempersiapkan dari bimbingan-bimbingan ujian-ujiannya gitu. Mhm. Dan perbedaannya setelah udah masuk di S2 gitu, ada perbedaan mata kuliah atau bagaimana gitu, perbedaan mata kuliahnya, proyeknya seperti apa gitu kan, di Indonesia dengan di Amerika Ya, gitu. Jadi biar adik-adik sekalian lebih paham tentang di pendidikannya bagaimana dan prepare mereka di pendidikannya bagaimana seperti itu. ya, ya. Coba dikasih penjelasan gitu. Oke. Jadi terima kasih Bang John atas pertanyaannya. Jadi Bang John tadi menanyakan gimana sih sebenarnya perbedaan sistem perkuliahan, project atau mungkin assignment di Indonesia sama di US. Ya, untuk persiapannya sih sebenarnya yang pertama ya kemampuan dari segi bahasa Inggris ya. Kita betul-betul harus persiapkan misalnya apakah itu persiapan IELTS atau TOEFL gitu. Itu sih dari persiapannya. Kalau untuk sistem perkuliahannya ya, kalau misalnya kita ngambilnya yang sama dengan jurusan waktu kita S1, yaitu mungkin nggak akan jauh berbeda. Misalnya kayak aku kan ngambilnya dari S1 sama D3 kan di computer science. Nah, S2-nya juga computer science. Sebenarnya waktu D3 juga aku udah mengambil mata kuliah misalnya dasar pemrograman. Nah, waktu kita di sini ngambil S2 juga kita bakal belajar dasar pemrograman lagi. Bukan bukan dasar lagi, tapi lebih advanced programming gitu. Konsepnya sama, cuma yang membedakannya itu di sini dia itu lebih dalam lagi dipelajari. Misalnya kalau kita waktu D3 atau S1 itu kan dia cuma bahas mengenai konsepnya. Tapi kalau misalnya S2 di sini itu dia lebih dibahas lagi mengenai teori di belakangnya itu gimana sampai dia itu tercipta teori itu. Kita harus tahu gitu. Nah, uh, yang membedakannya lagi praktikumnya itu dia lebih lebih diarahkan ke industri gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan dia uh, lebih menekankan yang hampir sama dengan konsep atau teorinya langsung. Cuma kalau di sini dia langsung gimana sebenarnya ini dipakai di industri gitu. Misalnya kayak uh, pemrograman. Kalau waktu D3 dulu pakainya C kan, pakainya bahasa C atau Pascal. Cuma kalau di sini dia pakainya Java karena kan Java sekarang digunakan di industri langsung gitu. Nah, apa sih kelebihannya itu bisa langsung diserap industri dengan lebih cepat. Itu sih yang membedakannya. Terus kalau dari proyek-proyeknya sendiri, ya sama juga dia lebih ditekankan yang langsung ke real industri. Misalnya kita project yang kemarin aku kerja di waktu kuliah, kita pakai cloud, kita pakai automation testing, kita pakai industri teknologi-teknologi yang lagi dipakai di industri kerja. Jadi itu sih yang membedakannya di Indonesia sama di US. Oh, oke, next. Saya mau nanya lagi tentang otomasi testing yang di laut, seperti apa ininya gitu. Untuk eksekusi proyeknya gitu.
Ini nanya mengenai automation testing. Ya, seperti apa proyek pengerjaannya gitu, eksekusinya gitu. Ya, jadi kebetulan kan sekarang waktu di Bukalapak juga aku kan sebagai automation test engineer di US juga. Jadi sebenarnya teknologi yang digunakan di Indonesia sama di sini tuh nggak jauh beda. Uh, Cara pengeksekusiannya itu mungkin lebih teknikal ya, karena harus tahu apa itu Jenkins, harus tahu itu CI/CD, continuous integration sama continuous delivery. Jadi mungkin yang bukan anak IT mungkin akan kebingungan gitu, karena ini butuh satu topik lagi, karena automation testing ini prinsipnya sebenarnya misalnya nih kita klik klik sesuatu, ngetes sesuatu ini manual, klik-klik segala macam. Tapi dengan adanya automation testing kita bisa pakai Selenium misalnya. Selenium ini bisa merecord semua aktivitas. Misalnya kita bisa buat uh, robot, semacam robot untuk mengklik functionality dari sistem ini gitu. Kita bisa record, nanti setelah kita record semua itu, kita jalankan di cloud. Setelah dijalankan di cloud, kita bisa tahu hasilnya sebelum rilis misalnya, apakah ada bug atau tidak gitu. Jadi nggak perlu dilakukan secara manual untuk ngeklik semua button yang ada di aplikasinya gitu. Jadi itu bahasa program yang bisa digunakan, program apa? MATLAB kah atau Python atau Java gitu? Django. Untuk bahasanya sendiri sih nggak terikat. Jadi setiap bahasa itu punya automation, bisa support ke automation. Kalau untuk Python ada namanya Selenium Python. Untuk Java dia ada Selenium Java. Jadi tergantung bahasanya. Dan automation ini juga beragam. Ada automasi di UI, ada automation di API, ada automation di Android, iOS, ada automation di level coding, unit testing. Itu beragam gitu. Jadi hampir semua bahasa pemrograman support untuk automation testing. Oke, karena waktunya udah Oke, mau oke. habis nih. Makasih penjelasannya, Ya, Oke. Bro Lamhot. ya, Semoga sukses di Amerika dan semakin berkarir untuk Bonapasogit. ya. Kalau Amin, misalnya amin. ada pertanyaan lebih detail, bisa hubungin saya dari WhatsApp atau dari mana aja bisa. Ya, Oke, siap. oke. Akan kita lanjutkan. Oke, terima kasih buat jawabannya Bang Lamhot dan makasih buat Bang John Srait buat pertanyaannya juga. Sekarang kita next ke pertanyaan selanjutnya nih ada dari Ricky. Bagaimana menurut Bang Lamhot budaya kerja di luar negeri? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan budaya kerja di Indonesia atau sama aja? Kalau dari segi budaya sih sebenarnya karena kan aku kerja di sini dari multiple culture ya. Ada yang dari berbagai negara sebenarnya. Ya awal-awalnya sih sebenarnya sempat agak shock juga karena kita dituntut untuk banyak bicara, lebih terbuka. Terus mereka juga pinginnya kita itu ada report setiap hari. Itu sih sebenarnya yang membedakan dari culture-nya, kita harus lebih terbuka. Nah, kalau dari Asia kan kita sebenarnya culture-nya kan lebih tertutup. Itu sih yang agak susahnya pertama-tama. Tapi setelah sekarang sih nggak ada masalah sih. Oke, menjawab ya tadi pertanyaannya Ricky. Terus next pertanyaan nih ada dari Carlos. Bang Lamhot, apakah kerja di US akan berpengaruh dengan psikologi kita? Akan menjadi berubah seperti tidak ada kehidupan lain selain bekerja dan tidak akan ada niatan lagi untuk kembali ke Indonesia? Um, Menurutku sih ya pandangan itu bisa benar bisa enggak. Tapi dari aku sih enggak sih. Jadi walaupun udah kerja di sini, kuliah di sini, ya aku masih saya sendiri masih kepikiran untuk kembali ke Indonesia. Karena biar bagaimanapun ya kita nggak sama gitu. Ya kita dilahirkan di Indonesia, kita pingin bangun Indonesia juga, pingin bangun Bona Pasifik juga sebenarnya. Karena culture-nya beda gitu. Mungkin ada orang-orang yang suka kehidupan di sini. Tapi kalau aku sih ya masih kepikiran untuk balik ke Indonesia.
Oke, berarti kita tunggu ya nanti Bang Lamhot balik ke Indonesia. Iya. Kita adain sesi nih nanti buat welcoming Bang Lamhot kembali ke Bonapasogit gitu ya. Amin, Oke. amin. Nextnya ada pertanyaan, kasih tips dong Bang Lamhot cara belajar bahasa Inggris. Dan juga gimana cara konsisten belajar untuk sesuatu bidang. Contohnya mau mencapai beasiswa LPDP yang paling populer supaya nggak cepet bosan. Dan bagi tips cara buat motivation letter yang benar dan menarik. Tujuan ambil S2. Bagi tipsnya dong. Makasih banyak Bang. Ini Silakan. pertanyaan dari siapa tadi? Deborani Siagian. Oh, Deborah nih, kayak satu kampung ini dari Bali, satu kampung. Oke, makasih Deborah nih pertanyaannya. Jadi kalau aku sih nggak bisa menjelaskan secara spesifik ya, karena aku nggak tahu sebenarnya dia apa ngapply LPDP itu bagaimana. Tapi dari secara general, prinsip untuk mencapai tujuan itu kan sama aja sebenarnya. Yang aku jelaskan tadi di sini gitu. Kalau misalnya kita pingin mencapai sesuatu, ya ada baiknya kita buat dulu planningnya apa gitu. Misalnya mau lanjut S2 ke negara tertentu, ya buat aja dulu listnya. Misalnya lesnya kemana, negara tujuannya kemana, kampusnya kemana, tanggal-tanggal eksekusinya dibuat dulu aja gitu. Nah, setelah itu baru dieksekusi satu persatu. Nah, setelah eksekusi baru dievaluasi. Ini aja sih sebenarnya strateginya. Untuk bahasa Inggris biar bisa cepat lancar, kalau aku sendiri sih biasanya nonton video-video yang bahasa Inggris sih. Jadi kalau biasanya di YouTube ada video-video bahasa Inggris dari BBC atau dari uh, dari motivation speaker, aku biasa dengar-dengar bahasa Inggris. Dari situ kita bakal dapat vocabulary, terus kita tahu cara untuk berkomunikasi juga dengan lebih baik. Untuk motivation letter, kalau untuk motivation letter itu ya, kalau aku ya dulu lebih apa ya, lebih menekankan apa kontribusimu ke sosial dan apa kontribusi ke bidang itu. Itu sih yang lebih ditekankan di motivation letter. Apa sebenarnya yang memotivasimu untuk lanjut keluar, apa yang memotivasimu untuk ngambil jurusan itu, apa apa keinginanmu setelah lulus dari jurusan itu sih yang penting dibuat di motivation letter itu. Oke. Sudah menjawab mungkin ya Ya. tentang belajar bahasa Inggris emang penting banget ya. Kalau bisa dipersiapkan dari sejak dini. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, boleh di-unmute atau dari chat. Mungkin 10 menit lagi ya sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Atau aku dulu deh yang nanya nih. Bang Lamhot, kan katanya mau ada rencana bakal balik lagi nih ke Bonapasogit gitu. Udah ada planning nggak sih Bang kayak pengen melakukan apa gitu khususnya untuk pendidikan di Bonapasogit? Dari planningnya sendiri sih belum ada planning yang begitu cukup jelas. Ya cuma ya mungkin ini adalah salah satu step yang kecil gitu dengan bergabung ke Bonapasoge mengajar ini. Mungkin ke depan setelah kita dapat insight nih, kira-kira ada feedback dari teman-teman sekalian, apa yang perlu dibangun atau apa yang perlu di-support. Ya mungkin aku sendiri bisa dapat insight yang kedepannya ya mungkin bakal bisa diimplementasikan setelah pulang gitu. Oke. Thanks Bang Lamhot, boleh nanya-nanya tentang motivation letter hehe dari Deborah Nisyagian. Boleh Ya, banget, ada WhatsApp-nya kan nanti bisa dihubungin aja. iya, silahkan ditanya aja. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ya, boleh nanya apa aja boleh. Kayak nanya, Bang, di sana cantik-cantik nggak cewek-ceweknya? Atau apa ya? Bang, apa?
Ada giveaway buku karangan Bang Lamot nggak Bang? Wah, menarik nih. Giveaway. Sebenarnya buku yang kutulis itu kan related ke ini ya, ke IT semua, yang spesifik ke automation testing. Dan kebetulan aku nggak punya bukunya sekarang di sini. Tapi ya mungkin bisa lah ke depannya. Mungkin next session kita ngadain giveaway gitu ya. Tapi Iya. mungkin dalam soft copy kali ya Bang ya? Ada soft copy-nya kan ya? Ya ada. Oke. Menarik nih. Next session kita bakal ngadain giveaway teman-teman. Ya, siapa tahu ada yang tertarik dengan automation testing, bisa bertanya atau bukunya aku bisa share untuk teman-teman sekalian. Oke. Oke, siap. Ditunggu ya. Iya, siap. Oke. Nggak ada lagi ya share. teman-teman mau bertanya ya? Mau nanya sih sama itu Windy, mau nanya sih tentang karir dunia IT gitu. Oke. Miss Windy mau nanya. Ini kan waktunya dikit lagi Bang. Bang John, dikit lagi waktunya kita. Iya, tentang IT ya. Mungkin nanti bisa ditanya di grup aja, nanti Kak Windy langsung yang respon ya. Oh iya, siap. Siap, okay. Miss. Ya, makasih. Terus ada juga dari pertanyaan lagi, Bang, Kak, untuk 5 tahun ke depan dunia IT masih menarik nggak? Pastilah ya. Justru akan lebih menarik dari yang sekarang, ya nggak sih, teman-teman? Iya. Bang Lamot gimana? Iya, bahkan jauh lebih menarik sih menurutku. Ya, menurutku sih sama juga. Walaupun mungkin ada robot atau otomasi yang sekarang lagi berkembang, tapi menurutku ya makin banyak sih. IT ini kan nggak pernah stop, apalagi dari bahasa pemrograman, dari teknologi itu bakal lebih advance lagi. Jadi saranku persiapkan dari awal aja supaya kita nggak ketinggalan nanti. Betul. Kayak mungkin bisa menggantikan pekerjaan kita juga gitu kali ya. Kayak robot gitu, udah ada yang bisa ada kayak kafe yang dia udah menggunakan robot untuk melayani kayak gitu-gitu. Akan lebih menarik dari yang sekarang sih pastinya. Ya sama seperti yang sekarang kan kami dulu kan manual ngetestingnya, tapi sekarang udah pakai automation gitu. Jadi itu bukan malah menggantikan kita gitu, tapi malah mendorong kita untuk lebih persiapkan lagi gimana cara lebih efisien lagi untuk melakukan pekerjaan. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapa Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapa Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.